tentang syarat-syarat pemilih. Saya tidak cerita tentang syarat-syarat pemimpin ya. Kalau syarat-syarat pemimpin, silahkan nanti teman-teman cek sendiri waktu kita ngaji Al-Mawardi yang pertama. Ini syarat, kita ngomong kita saja. Kita ini kan orang-orang yang milih pemimpin. Kalau bahasanya Imam Al-Mawardi, ahlul ikhtiar. Kita ini ahli ikhtiar, bagian yang milih, yang kita pilih pemimpin. Nah, untuk jadi ahlul ikhtiar yang baik, harus punya kualifikasi-kualifikasi. Yang pertama apa kualifikasinya? Adil. Jadi, yuk kita harus adil. Adil itu nama lain dari fair. Tidak berat sebelah. Tidak memihak karena kepentingan. Benar ya diomongkan benar, salah ya diomongkan salah. Kalau jelek ya disebut jelek, kalau baik ya disebut baik. Orang yang punya kualifikasi adil akan jadi pemilih yang baik. Pemilih yang baik pasti pilihannya baik. Kalau pilihannya baik, insya Allah pemimpin yang terpilih juga baik. Kalau pemimpin yang terpilih baik, alamat kepemimpinannya baik dan kita semua akan baik dalam segala hal. Nah, syarat pertamanya apa? Adil. Terus syarat yang kedua, memiliki pengetahuan yang dapat mengantarkannya mampu mengetahui orang yang berhak diangkat sebagai imam sesuai dengan syarat-syarat legal. Kalau yang pertama ini syarat-syarat legal. Jadi biasanya di satu negara, di satu wilayah, satu lembaga itu kan ada syarat-syarat legalnya seorang pemimpin. Kalau di kampus itu biasanya kan ada, kalau rektor syaratnya ini, kalau mau jadi dekan syaratnya ini, kalau di negara ya presiden syaratnya ini, itu syarat-syarat legal. Kita orang yang milih ya harusnya ngerti. Jangan mentang-mentang Allah, saya bukan pemimpinnya aja kok, saya juga ndak nyalon aja kok, saya ndak ngerti juga ndak apa-apa. Loh ndak, kita harus tahu karena nanti kita yang memutuskan. Kalau legalitasnya saja ndak terpenuhi, ya berarti yang kita angkat bisa saja orang yang ternyata ndak memenuhi kualifikasi resmi yang kita sepakati bersama. Misalnya, rektor harusnya profesor misalnya. Loh itu kalau kita ndak ngerti ini, kita sembarangan ngangkat, ya keliru nanti. Wong kesepakatannya awalnya rektor, harus profesor. Nah, presiden harus apa? Nah, itu kan kita harus ngerti kesepakatan-kesepakatan konstitusi, legalitasnya seperti apa. Yang kedua ini akan jadi pemilih yang baik. Pemilih yang baik yang ketiga, memiliki gagasan dan sikap bijaksana yang mampu membuatnya memilih orang yang paling layak diangkat jadi imam dan paling tepat serta paling arif dalam mengatur berbagai kepentingan. Jadi kalau tadi punya pengetahuan tentang kualifikasi formalnya, kalau ini punya wawasan tentang siapa yang paling layak, siapa yang paling pantas, siapa yang paling arif. Ini mungkin tidak disebut di kualifikasi resminya. Mungkin kualifikasi moralnya, mungkin kualifikasi kebudayaannya, mungkin kualifikasi sosialnya. Ini juga penting kita yang milih ngerti. Orang ini sih bisa nyalon jadi presiden, nyalon jadi bupati, nyalon jadi gubernur. Tapi ada kualifikasi moral yang menurut saya tidak bagus. Nah ini kita sebagai pemilih juga harus ngerti. Tapi ada kualifikasi sosial yang menurut saya bahaya kalau dia diangkat. Tapi ada kualifikasi politik yang menurut saya akan merugikan. Atau kualifikasi ekonomi yang menurut saya bahaya ini kalau dia yang mimpin. Nah ini kita sedikit banyak harus ngerti ini. Biar tidak milih kucing dalam karung. Kalau sekarang, kalau di kita kan mudah ya biasanya anak orang-orang yang nyalon itu kan riwayat hidupnya
disampaikan pada yang mau milih, mungkin lewat web atau lewat apa. Itu bisa jadi jalan kita untuk tahu, untuk menilai, untuk menerapkan keadilan tadi, bahwa ada syarat-syarat yang bisa kita jadikan parameter kita milih orang ini atau tidak milih orang